Melinda Sok, dulu aja ya. Melinda dulu aja, Melinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, Ibu. luar biasa. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul belajar pada mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Yani, dipimpin doanya terlebih dahulu. Ibu, kemarin sebelum kita angka kita berpercayaan dan mulai berdoa selesai. Amin. Iya, terima kasih ya Yani. Oh iya, hari ini siapa yang tidak hadir? Fahmi, Bu. Fahmi kenapa? Fahmi Fahrudin, Bu, sakit. Sakit, Bu, katanya, Bu. Ya, kita doakan semoga Fahmi segera diberikan kesehatan dan diangkat segala penyakitnya ya. Amin. Nah, Ya, Ibu Yani juga nggak masuk, Ibu. Tapi nggak ada keterangan. mungkin aduh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan siapkan dulu diri kalian. Bukunya siapkan di meja dan siapkan juga pendengaran dan matanya agar kalian bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya? Siap, Ibu. Nah, baik. Siap, Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Mengenai aku Nah, ada kaitannya ya sama materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu materi yang dibahas pada pertemuan kali ini mengenai eh, keseimbangan pasar pada submateri permintaan dan penawaran. Coba, ada yang tahu keterkaitan antara peran pelaku kegiatan ekonomi dengan permintaan dan penawaran? Cung, siapa yang mau jawab? Ibu. Bu, ini mau coba boleh? Boleh, silahkan. Yani, jawab gimana? Ibu betul enggak peran peran pelaku ekonomi? Ibu betul enggak peran pelaku ekonomi itu ada 4? Yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan atau badan usaha, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Betul enggak, Bu? Betul. Nah, untuk keterkaitan dengan permintaan dan penawaran pada pelaku ekonomi yang pertama itu adalah tadi apa, Bu? Rumah tangga. Yang Rumah tangga mana di dalam konsumen. Iya. ya yang mana di dalam rumah tangga konsumen itu kan terdapat keluarga ya. Jadi semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka akan semakin banyak permintaan dari kebutuhan mereka kayak primer, sekunder, maupun tersier. Nah, terus yang kedua tadi perusahaan dan badan usaha. Nah, apa pengaruhnya itu kayak misalkan tiket pesawat atau kereta yang naik gitu Bu harganya. Nah, itu juga kan mengenai keuntungan ya Bu ya, karena tadi tujuan dari organisasi atau badan usaha itu mencari keuntungan. Nah, terus yang ketiga itu pemerintah. Nah, seluruh kegiatan ekonomi ini kan diawasi oleh pemerintah. Dalam pemerintah itu ada 2 peran. Yang pertama itu sebagai pelaku ekonomi dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Nah, kalau misalkan posisinya itu sebagai pelaku ekonomi, maka pemerintah itu dapat turut ambil dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu juga ada keterkaitan dengan permintaan dan penawaran. Nah, lalu selanjutnya masyarakat tuh Iya.
Bagus ya, Yani. Keterkaitannya sangat detail sekali penjelasannya. Nah, langsung saja karena materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini mengenai permintaan dan penawaran, adapun tujuan pembelajarannya itu, nah pada pertemuan kali ini setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan mode pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi tanya jawab dan penugasan ini diharapkan kalian sebagai peserta didik ini mampu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, mampu menjelaskan hukum permintaan dan penawaran, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, mampu menentukan fungsi dari permintaan dan penawarannya, serta kalian sebagai peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis kurva permintaan dan penawarannya itu dengan sikap disiplin, aktif, bekerja sama, dan berkomunikasi. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada materi kali ini, Ibu mau kalian melakukan pretest dulu. Nah, jadi kalian ini harus mengisi beberapa soal yang ada di Google Formulir. Nah, mengenai linknya, Ibu kirimkan di grup kelas ya. Baik, Ibu. Ya, silakan diisi waktunya 10 menit lah, sedikit. Ibu, aku sudah Udah, selesai. Ibu. Ya, gimana soalnya? Susah atau mudah? Susah, Ibu. Nggak Apanya ngerti. yang susah? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke materi? Ibu, kan eh, harga seimbang itu berarti iya, Ibu, permintaan dan penawaran itu kan kalau permintaan ke harga permintaan pengaruhnya Ibu. Nah, kalau permintaannya rendah, harga penawarannya rendah apa naik, Ibu? Sebenarnya itu ada hukumnya tersendiri ya, ada hukum permintaan dan ada hukum penawaran. Nah, di mana di dalam hukum permintaan itu, jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu rendah. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu rendah, maka biasanya jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu tinggi. Nah, dalam permintaan ini dalam kurvanya juga sehingga berslope negatif atau miring. Kemudian untuk penawaran itu ada hukumnya juga ya. Untuk hukum penawaran itu jika harga suatu barang itu tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga tinggi. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu rendah, maka jumlah harga yang ditawarkan itu juga rendah. Seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Iya, jadi pada pertemuan kali ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai permintaannya, mengenai hukum permintaan dan penawarannya, mengenai faktor-faktor yang pengaruhinya, mengenai fungsi eh, permintaan dan penawarannya, hingga nanti kalian itu harus menganalisis dari kurva tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan tunggu dulu, Ketang. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum lanjut ke materi, Ibu mau menayangkan dulu sebuah video. Silahkan kalian simak dengan baik.
Ibu nggak ada suaranya. Sejumlah harga kebutuhan pokok pada Selasa siang mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara, harga telur ayam broiler yang biasanya Rp24.000 per kilo kini menjadi Rp32.000. Kenaikan harga yang terjadi sejak 5 hari lalu ini dikeluhkan sejumlah pembeli dan pedagang. Ya bagaimana, mau mahal mau murah kita ya tetap beli lah. Harusnya dikasih murah lagi, harusnya diturunin lagi. Biasa-biasa aja gitu, kayak biasa aja, jangan dinaikin. Sebelumnya memang harganya Ibu beli berapa, Bu? 12, 12. Sekarang? sekarang 16. Bagi pedagang, kenaikan harga telur membuat daya beli masyarakat menjadi berkurang. Sebelum Natal kemarin, 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Itu kenaikannya berapa? Ya biasa saya jual 24, sekarang udah 32. Udah 32 ya. Kenaikan juga terjadi di pasar tradisional di Jombang, Jawa Timur. Selasa pagi, harga telur naik dari semula Rp20.000 menjadi Rp29.000 per kilonya. Kalau telur naik terus, Mas. Dulu seharga 20.000, sekarang udah sampai 29.000. Ini karena apa, Mas, kenaikan ini? Ya nggak tahu, mungkin ada yang di masyarakat, ada yang sebagian di pelontor. Di Sumedang, Jawa Barat, harga kebutuhan pokok di pasar Sandang Selasa siang mengalami kenaikan. Harga cabai kini mencapai Rp125.000 per kilogram dari biasanya Rp30.000. Sementara telur dari Rp25.000 kini menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Untuk minyak goreng kemasan 2 liter dari Rp35.000 kini naik menjadi Rp41.000. Sementara minyak goreng curah naik dari Rp16.000 menjadi Rp20.000. Kondisi ini dikeluhkan para ibu rumah tangga dan juga pedagang kecil. Mereka harus terus memutar otak untuk dapat mengantisipasi kenaikan kebutuhan pokok ini. Telur, terus minyak, terus terigu, apa nggak naik, kopi-kopian naik semua itu, pada naik itu. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang menyebut kenaikan harga sembako terjadi di semua pasar di Kabupaten Sumedang. Ke depan mudah-mudahan ini bisa turun kembali dan kita sudah pasar bersama Kabag Ekonomi dan yang lainnya karena memang ketersediaan untuk sampai saat ini masih aman. Kenaikan harga sembako di Sumedang sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Pemerintah setempat menegaskan, meski naik, ketersediaan sembako hingga kini masih aman. Sekarang Ibu mau bertanya setelah kalian mengamati video tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama, permasalahan apa yang kalian amati dari video tersebut? Coba, siapa yang mau menjawab? Yani mau menjawab? Permasalahan mengenai harga, ya izin menjawab Ibu, maaf. Ya, silahkan Yani. Permasalahan dari video tersebut yang Yani tangkap itu di Sumedang terdapat harga bahan pokok yang naik itu Bu. Seperti tadi teh kalau tidak salah minyak curah, terus telur dan lain sebagainya. Begitu Bu yang Yani tangkap. Iya, sekarang Ibu mau bertanya lagi, kan harganya itu cenderung menjadi naik ya. Nah, kalau harganya naik, daya beli masyarakatnya menjadi gimana? Turun Bu. Iya, pinter ya Yani. Jadi, berdasarkan video yang Ibu tayangkan ini ada kaitannya dengan permintaan atau hukum permintaan, yang mana jika harga suatu barang itu naik, maka akan menyebabkan daya beli masyarakatnya itu turun atau berkurang. Kurang. Iya. Berkurang. Ya, untuk selanjutnya, kita pada pertemuan kali ini akan belajar secara diskusi berkelompok.
sekarang dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama, Ibu mau ditunjuk saja ya sama Ibu. Kelompok pertama itu Yani, Dini, Gita, dan Yeni. Untuk kelompok dua, Pahmi, Pahri, Eis, dan Neneng. Untuk kelompok tiga, Widya, Lina, Nita, dan Irfan. Untuk kelompok 5 berarti ya. Untuk kelompok 5, Anita, Alisa, Hayu, dan Nenden. Dan untuk kelompok terakhir itu berarti Eka, Yuni, Leni, dan Dita. Ya, sekarang Ibu akan share LKPD-nya dan kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada pada LKPD. Baik, Ibu. Ibu diskusinya berapa menit? Ya, Ibu ralat LKPD-nya kirim saja ya sama Ibu di grup. Diskusi, Baik, Bu. ya diskusinya 20 menit cukup lah ya kira-kira. Silahkan dijawab. Baik, Ibu. Ibu sudah selesai. Ya, baik. Untuk kelompok 1, siapa yang jawab? Perwakilan dari kelompoknya. Ini Ibu, mau Ibu. Ya, silahkan. Jadi untuk LKPD yang jawaban pertama itu kan fungsi permintaan adalah dari video yang saya simak mengenai minyak goreng. Jadi permintaan minyak goreng curah yang meningkat yang disebabkan oleh masyarakat tidak mau membeli minyak kemasan karena harganya itu sangat mahal, Ibu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari video itu harga itu termasuk ke dalam faktor penyebab permintaan. Jadi, ketika harga mahal, jadi permintaannya itu rendah. Kemudian faktor yang menyebabkannya itu salah satunya lagi adalah selera masyarakat, Ibu. Jadi masyarakat itu lebih memilih minyak goreng curah dibandingkan dengan minyak goreng kemasan. Begitu, Ibu. Pengerjaan soal yang hitungan itu boleh nggak Ibu di share screen yang udah saya kirimkan jawabannya? Boleh, sebentar ya. Iya, Ibu. Jadi pada tabel Q itu dan P itu ada 5 tabel, di mana Q1 adalah 250 dan P1 adalah 25.000, sedangkan Q2 adalah 240 dan P2 adalah 30.000, sedangkan Q3 adalah 200 dan P3 adalah 40.000. Q4 adalah 220 dan P4 adalah 35.000. Sedangkan Q5 adalah 180.000 dan P5 adalah 45.000.
menjadi kurva demikian, kurvanya itu menurun. Jadi fungsi permintaannya itu pengerjaannya adalah P dikurangi dengan P1 per P2 dikurangi P1. Kemudian sama dengan Q dikurangi Q1 dan per Q2 dikurangi Q1. Jadi P-nya itu dikurangi 25.000 per 30.000 dikurangi 25.000 sama dengan Q dikurangi 250 dan 240 per 240 dikurangi 250 menghasilkan P kurangi 25.000 per 5.000 dan sama dengan Q dikurangi 250 per minus 10. Kemudian kita pindah ruas nih Bu. Min 10 itu pindah ruas menjadi kali dengan P dikurangi 25.000. Kemudian yang 5.000 itu pindah ruas juga ke sebelah kanan. Jadi 5.000 dikali P dikurangi 250. Jadi hasilnya adalah minus 10P sama dengan 5.000 Q dikurangi 1.500.000. Untuk P sama dengan P sama dengan 5.000 Q dikurangi 1.000.000 minus 10. Kemudian nilainya adalah minus 500 Q ditambah 150.000. Jadi fungsi permintaannya adalah P minus 500 Q ditambah 150.000. Ibu begitu bagaimana? Jawabannya Ibu benar atau salah? Iya, betul ya, Dini. Jadi, untuk fungsi permintaan itu, karena berslope negatif, maka angka yang menempel dengan konstanta itu nilainya negatif. Nah, maksud dari berslope negatif ini nih miring nih yang ada panah ini di kurva ini. Nah, ini yang dimaksud berslope negatif. Nah, maksud dari fungsinya minus itu, nah dari konstantanya, jadi minus 500 Q plus 15.000, seperti itu. Nah, baik, karena ya gimana? Ibu, kenapa saya membahas mengenai hasil dari di berapa 150 itu kenapa seperti integralnya itu ya? Jadi Gimana, Yani, boleh diulang? oke. Iya, gimana? Nah, Boleh Bu, diulangi lagi? Boleh Ibu. Tadi kan di dalam soalnya itu, tadi kan diisinya tuh kata Dini dengan min 500 Q ditambah 150.000. Nah, itu tuh didapat dari mana kan tadi tuh yang atasnya itu dibagi min 10. Nah, dijelaskan gimana caranya, apa itu dibagi atau dibagi seluruh seluruh variabelnya atau bagaimana, Bu? Iya, pertanyaannya Bu yang bagus ya, Yani. Jadi dari awal nih. Ibu jelaskan dari awal ya, kan rumus untuk mencari permintaan itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah tadi karena P-nya belum diketahui, maka kita tulis P-nya saja. Terus dikurangi P1, tadi P1-nya berapa? 25.000. Maka dikurangi 25.000 per P2 min P1. P2-nya berapa? 30.000 ya dari sini. Nah, 30.000 dikurangi P1, P1-nya 25.000. Maka diperoleh 5.000. Kemudian untuk Q-nya, karena untuk variabel Q-nya itu tidak diketahui, maka kita tulis lagi Q min Q1. Q1-nya itu berapa? 250. Kemudian dibagi Q2 min Q1. Q2-nya berapa di sini, Yani?
Ki 2-nya 240, Bu. Ya, dikurangi Q 1-nya 250, maka diperoleh min 10. Nah, untuk penyelesaiannya itu dikali silang. Jadi, min 10 dikali P min 25.000 sama dengan 5.000 dikali Q min 2.500. Nah, ini itu dikali. Nah, min 10 dikali P berapa? 10 min 10P. Iya, min 10 dikali min 25.000 berapa? Min Plus dikali min. 20. Iya, plus 25.000. Kemudian sama dengan 250.000. iya 250.000. Kemudian 5.000 kali Ki, 5.000 Ki, kemudian 5.000 dikali min 250, maka dikurangi 1.250.000. Kemudian ini tuh dipindah ruaskan, min 10P-nya turun sama dengan 5.000 Ki dibagi 1.250.000. Ini kan positif ya. Kalau dipindah ruaskan berarti negatif, dikurangi Negatif. 250.000. Jadi, min 10P sama dengan 5.000 Ki min 1.500.000. Jadi, caranya itu, nah di sini kan ya yang ditanyakan itu dari mana hasilnya itu? Maka P sama dengan ini kan min 10. Caranya itu semua variabel yang ada pada ruas kanan itu dibagi min 10. Seperti itu. Jadi 5.000 Ki min 1.500.000 dibagi min 10. Min 10 itu dari sini. Maka P-nya itu min 5.000 Ki dibagi min 10 berapa? Min 500 Ki. Ya, kemudian min 1.500.000 dibagi min 10 berapa? Positif 250.000. 150.000. Jadi fungsi permintaannya itu P sama dengan min 500 tambah 150.000 Ki. Seperti itu ya, Ni. Oke, terima kasih, Ibu. Iya. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, cukup. Iya, karena materi hari ini sudah selesai, jadi permintaan itu jumlah barang yang diminta oleh konsumen dari produsen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran itu jumlah harga yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari materi yang telah dipelajari kali ini? Dini mau menyimpulkan? Yani mau menyimpulkan? Boleh, Ya, Ibu. boleh menyimpulkan ya, Ibu. Ya, Jadi, silahkan. Boleh. kalau permintaan itu berpengaruh karena dari harga. Ketika harga naik, maka permintaan menurun. Sedangkan kalau penawaran itu ketika harganya naik, berarti penawarannya naik. Ya, pintar. Betul ya, Dini. Nah, yang Dini sebutkan barusan itu keterkaitannya dengan hukum dari permintaan dan penawarannya. Nah, karena waktu sudah menunjukkan beberapa menit lagi, jadi Ibu ingin kalian mengerjakan soal post test. Untuk linknya, Ibu akan share di grup WA. Pengerjaannya dilakukan secara 10 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu, aku sudah selesai. Iya, Udah, Ibu. syukur alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah, berdasarkan pembelajaran hari ini, ada yang kalian tidak paham tidak? Sudah paham, Ibu, semuanya. Alhamdulillah, luar Udah paham, biasa. Ibu. Terima kasih. Iya, alhamdulillah ya jika sudah paham. Nah, untuk mengetahui
eh, pemahaman lebih lanjut mengenai perhitungannya, mengenai permintaan penawarannya, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya itu eh, mengenai hitungan dari permintaan dan penawaran, dan kalian juga harus mencari fungsi dan grafiknya. Soalnya akan Ibu di-share ke grup WA ya. Ya, Baik, karena Ibu. untuk selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Silahkan kalian baca-baca lagi mengenai materi yang akan dibahas. Nanti Ibu akan tanya di kelas pada pertemuan selanjutnya. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Ibu tutup saja pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Sama-sama.